Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Conowi bareng gue Zandi. Ya, sekarang udah ada helm yang lumayan cukup banyak request sama teman-teman semua. Ini ada helm dari JP Industries atau adiknya JPX Nova X. Ini JPR RR15. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas soal JPR RR15 ini, mulai dari eksteriornya, detailnya seperti apa, fiturnya ada apa aja. Kita bakal coba breakdown nanti. Cuman kita buka dulu pelindung visornya, kan ini helmnya baru. Oke, dengan adanya helm baru dari JP Industries, mungkin makin banyak lagi pilihan untuk helm yang mid to low di segmen tersebut, di varian open face tentunya. Kenapa gue bilang mid to low? Karena ini berbahan termoplastik yang pertama, dan yang kedua harganya ini sangat cukup terjangkau sih gitu. Ini harganya di bawah 300.000, mungkin sekitar 260 ribuan. Ntar kita lihat apakah dengan harga tersebut worth it kah untuk digunakan sebagai helm commuting. Tentunya kan untuk helm touring agak takut juga, cuman itu beri ke preferensi masing-masing, mau dipakai touring juga nggak masalah. Oke, jadi dia JPR 15. Oke, dengan harga 260.000 sebenarnya helm ini punya beberapa fitur. Yang pertama itu bisa kalian lihat fiturnya, helm untuk visornya dia semi flat, lalu ada stopper juga, dan di dalamnya ada slot untuk speaker intercom. Lepas juga. Di sana sebenarnya yang pertama dia tuh nggak terlalu agresif sebenarnya gitu. Dan karena ngeliat lekukannya sini, dia streamline, membentuk lengkungan gini, dan bukan garis tegas yang ampe kaku menukik gitu, enggak. Ini masih tetap kelihatan roundednya, shape sebelah sini lekukannya, dan di belakang terlihat cukup kecil untuk dimensi tingginya, cuman jadinya helm ini terlihat lebih lebar aja gitu. Gua ngerti seperti itu ya, terlihat lebih lebar. Untuk desainnya ya bisa dibilang sporty lah sebenarnya untuk helm seperti ini untuk desainnya, dan placement brandingnya pun cukup minimalis dengan monokromatik, tidak ada background oval, dari tulisan JPR helmet, di kirinya ada, di kanan juga ada gitu. Jadi ada 3, dan di belakang juga ada sebenarnya JPR, ada serinya RR15 untuk di bagian belakang gitu. Jadi ya desainnya cukup minimalis, tapi sedikit sporty juga, dan itu dia terlihat lebih lebar aja sih gua ngeliatnya untuk sebuah helm open face gitu. Oke. Dan untuk ventilasinya ada top air ventilation di sini, tapi top air ventilation di sini dia tidak ada mekanisme buka tutupnya, jadi dia hanya fix aja. Ini fix top air ventilation, nggak bisa dibuka atau tutup. Ntar kita lihat juga IPS seperti apa, apakah ada lubang untuk ventilasinya. Dan di bagian spoiler di sini ada outlet ventilation. Oke, jadi untuk yang warna selain hitam, ventilasinya dan spoilernya dia berbeda warna. Jadi tapi kalau misalnya kalian beli yang warna hitam, dia sewarna semua gitu. Jadi ventilasinya bakal warna gelap semuanya gitu. Jadi ada perbedaan di sini, ada two-tone lah, jadi two-tone lah. Oke. Lalu untuk visornya sebenarnya ini ringan banget mekanismenya. Tidak ada visor lock, hanya dilakukan sedikit di bagian visor di sini. Ada stopper juga. Ini good point sih, ada stoppernya. Dan minimalis banget bentuk si stopper visor di sini atau hooknya di sini. Cukup minimalis. Dan ada talang air, ada karet talang air sebelah sini. Cuman dia sebenarnya karet biasa aja sih, bukan talang air yang sedikit lebih maju si materialnya. Jadi cuman karet biasa. Jadi ketika kita tutup si visornya, ini terlihat banget ruang atau ada rongga di antara shell dan juga si visor. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya hujan, ada air yang masuk ke bagian area dalam si visornya gitu. Ini cukup renggang banget sih, terlihat jelas sih sebenarnya untuk kerenggangannya gitu. Itu untuk dari desainnya, untuk dari visornya. Dan ini dia single visor, tidak ada sun visornya, jadi dia hanya single visor. Dan rekatnya sebenarnya nothing special buat si rekatnya atau si face shield holdernya di sini. Cuma mekanismenya cukup halus, ada steppingnya juga. Dan mekanisme ngebukanya ini gampang banget, ada tuas di sini kan, tinggal ditarik buat ngebuka si visornya gitu. Oke. Ya ini kayak ABS biasa sih untuk si face shield holdernya. Ya tapi masih
fungsional gitu untuk facet holdernya. Oke, itu dari segi desain. Dan untuk materialnya udah jelasin termoplastik dengan sertifikasinya yang tertera di helm, hanya ada tulisan SNI di sini, SNI. Dan untuk sizingnya JPR ini agak sulit buat yang kepalanya butuh sizing lebih kecil. Dia startnya dari size L sampai XL kebanyakan di marketplace. Gue nggak tahu ya mereka produksi size M juga atau gimana, cuman gue dapatnya size L dan gue udah nyari-nyari kemanapun adanya size L dan juga XL gitu. Cuma ada 2 size yang gue lihat gitu. Itu dari segi eksterior. Dan sebenarnya kalau materialnya secara penglihatan gue atau penilaian gue, sebenarnya ini dia nggak sampai ringkih-ringkih banget untuk sebuah termoplastik dan harga 260.000. Cuman gue yakin teknologinya mungkin tidak se-advance sama plastik yang digunakan pada helm-helm premium lah gitu. Kalau kita ngomongin soal NFC, S1 GP Pro atau sampai ke EGV dan HJC masih beberapa menggunakan termoplastik, pasti teknologinya sedikit berbeda dengan yang digunakan oleh JPR RL15 di sini. Karena terlihat dari segi harganya pun sudah pasti materialnya walaupun sama-sama termoplastik, cuma teknologi dalamnya itu yang berbeda gitu. Teknologi dari si campuran termoplastik tersebut atau termopolimer atau ABS apapun lah gitu, itu masih sama-sama aja, masih satu turunan. Jadi gue ngelihatnya ini sebenarnya cukup baik, cuman tidak se-advance yang harganya lebih ke segmen high end lah gitu. Oke, dan lanjut ke interiornya. Sistem penguncian dia menggunakan Micromatic Retention System, which is good point buat gue. Untuk harga 260.000 menggunakan Micromatic Retention System, penggunaannya simple, lebih safe, lebih enak dibandingkan dengan yang microlock biasa yang cuma satu kali klik gitu. Dan detailnya pun cukup baik, ada tulisan JP di sini karena dia pasti produksi massal untuk beberapa varian helmnya, dan dipakai juga di helm JPR ini gitu. Untuk Micromaticnya untuk bakalnya sini cukup oke dengan JP. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari si luar sini bagian eksteriornya dia cukup baik sih. Ada 2 material yang terlihat. Pertamanya dia ada lapisan mesh di sini, dan ada di sini ada kulit sintetis tapi lebih ke arah rubber mungkin ya. Tapi kulit sintetis sebenarnya ini. Cuma kulit sintetisnya yang lihatnya mungkin yang bukan yang premium. Ada stitching merah dan putih atau jahitan merah dan putih. Di dalam materialnya berbeda lagi. Untuk liner dalamnya dia kayak apa ya, lapisan microfiber gitu loh untuk lining dalamnya. Dan ada 4D cutting atau emboss JPR helmet. Jadi cukup niat developmentnya, karena sampai front padnya pun ada brandingannya gitu. Dan sekarang kita coba buka dulu si padding-paddingnya, karena ini katanya fully knockdown, jadi kita bakal coba. Oke, udah kelepas semua. Kita fokus dulu ke IPS di sini. Oke, jadi IPS-nya berwarna putih, cuma ada lapisan kain lagi. Kita buka aja buat tahu ventilasinya seperti apa. Jadi untuk ventilasinya di IPS-nya itu tidak ada lubang. Dia tidak ada lubang. Gua nggak tahu kalau ditekan di lubang atau enggak, tetap enggak ternyata. Jadi dia tidak ada lubang ventilasi. Jadi untuk top air ventilasinya di sini, di bagian sini, ini hanya lebih ke aksesoris saja, karena tidak ada lubang di bagian IPS-nya. Dan oke, itu untuk IPS-nya. Kayaknya ini rounded banget bentuknya untuk IPS-nya kelihatannya. Dan ada kelebihan lainnya, yaitu sudah ada slot untuk seperti intercom di sini. Dan ukurannya biasanya cukup besar, harusnya masuk untuk segala macam speaker intercom. Sudah ada kainnya juga, jadi tinggal ditempelin doang dengan velcro kasar yang nempel di speakernya. Itu oke. Dan ada IPS di bagian pipi, ini juga oke untuk harga 260.000. Ada IPS di bagian pipi, itu oke juga. Dan kalau ngelihat si paddingnya dulu, kita lihat si cheek padnya di sini. Sebenarnya lakukannya minimalis banget dengan 3 sistem penguncian 1, 2, 3. Cuma ada kain tambahan
di antar telinga dan juga speaker intercom. Jadi kita akan langsung menyentuh speaker intercom karena ada kain di sini. 3 snap button. Dan ini crown pad untuk size L, sebenarnya nggak terlalu tebal, menyesuaikan. Cuma ntar kita coba aja helmnya sih. Mekanismenya di belakang 2 buah snap button dan di depan tinggal diselipin doang. Dan ini yang tadi gua maksud, ada emboss dari JPR. Ya oke sih sebenarnya, cukup oke lah gitu untuk harga 160.000, tidak mengecewakan sejauh ini. Cuman itu aja, ventilasinya tidak terbuka. Oke, itu fitur-fitur di interiornya. Sekarang kita lanjut ke bagian fitment buat cari tahu gimana rasanya pakai helm JPR R15 ini. Oke, sekarang juga gue bakal coba si helmnya. Ini size-nya L untuk helmnya, dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56. Seharusnya gue pakai S loh. Sekarang gue pakainya ini size L untuk lingkar kepala internasional ya. Oke. Bismillah. Oh. Oke. Jadi yang pertama kerasa itu waktu kalian masukin ruang untuk masuknya di bagian bawah sini, bagian neck roll-nya atau cheek pad-nya tuh dia terbilang cukup kecil sih. Jadi buat yang kepalanya cukup besar atau punya lingkar kepala 59, dia pasti agak harus direnggangi sedikit si helmnya gitu. Dan kayaknya harus upsize. Ini gue pakai L karena tadi bukan ngunci ya, cuman nekuk banget gitu sebagian chin guardnya di sini. Jadi dia cukup nekuk gitu, jadi waktu masuk langsung ngunci gitu. Bagian yang mengunci di kepala gue tuh bagian chin guardnya di sini, bagian cheek padnya. Dan untuk crown padnya ya emang longgar buat gue untuk crown padnya size L. Mungkin kalau pakai size M dengan crown pad yang lebih tebal sedikit, kayaknya bisa muat di kepala gue gitu, pas gitu. Dan ini kerasanya kayak rounded shape untuk shellnya atau untuk IPS-nya gitu. Jadi yang bisa gue rasain sekarang hanya bagian cheek pad yang kerasa banget nyentuh secara keseluruhan gitu. Untuk bagian telinga ada yang kelipet, hanya nekuk sedikit buat telinga gue ya. Dan ruangannya cukup besar antara speaker dan juga telinga, jadi nggak ada masalah seharusnya. Helmnya ringan banget, mungkin nih helmnya sekitar 1200 graman gitu gua taksir untuk beratnya. Dan untuk bagian ini sebenarnya tercover juga, nggak ngerasa kosong untuk bagian belakangnya. Cuman bagian sini kosong karena ya itu ukurannya nggak pas, juga bisa masih majuin helmnya, bisa gua mundirin. Ini gua kiri kanan nggak ngunci di bagian lingkar kepalanya. Oke, dan kita coba apakah wearable glasses. Oke, gue masih bisa pakai kacamata gue. Dengan catatan frame yang gue pakai ini cukup tipis. Oke, mungkin dengan frame yang lebih tebal, kayaknya bakal sedikit ketahan, kayaknya ya. Cuman mending dicoba dulu aja. Sebenarnya nggak terlalu kedap-kedap banget juga, cuman better waktu kita tutup si visornya. Secara build quality untuk visornya menurut gue bukan yang top notch, bukan yang terbaik sebenarnya untuk di varian open face, cuman yang nggak buruk juga gitu. Ringan banget mekanismenya. Oke, ya cukup lah sebenarnya fitmentnya untuk harga dibuat 300.000. Ini sangat cukup dibandingkan dengan merek-merek yang tidak kita tahu, tidak kita bisa dapetin literasinya dengan jelas gitu, brandnya nggak jelas lah. Ini masih better sih buat gue untuk helm JPR R15 ini. Wow. Jadi dengan harga 260.000 bener, itu helm JPR R15 ini sebenarnya cukup lah untuk menjadikan sebuah helm yang dibutuhkan kalau lagi urgent buat gue ya gitu. Jadi kalau misalnya ada opsi
kita butuh helm cadangan yang emang kita mau pakainya nggak terlalu jauh, nggak terlalu gimana-gimana, udah tahu urusannya kemana, destinasinya kemana, mungkin ini bisa jadi opsi gitu. Karena untuk jadi helm harian ada kendala atau struggle-nya tuh kalau misalnya lagi cuaca hujan, dia di sininya berongga seperti yang gue jelasin tadi, dan tidak ada ventilasi udara. Cuman dengan harga 260.000 ya masih wajar sih dengan kondisi seperti itu ya buat gue ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih dari 300 mungkin masih banyak opsi. Cuman untuk di bawah 300 kayaknya nih salah satu opsi yang paling mending dibandingkan beberapa varian lainnya gitu, atau brand-brand lain ini masih cukup oke untuk harga di bawah 300.000 gitu. Beda halnya kalau misalnya helm ini dibanderol dengan harga 380.000 seperti salah satu brand lokal juga yang baru kemarin, yang mending ini sebenarnya gitu dibandingkan brand tersebut gitu, karena harganya cukup jauh. Jadi ya ini value for money menurut gue untuk harga 260.000 dengan segala bentuknya, dengan segala fiturnya cukup oke sih. Cuman kalau misalnya dibandingkan dengan JPX Nova X yang nggak bisa dibandingin, dan gue juga tidak melihat ada identical DNA yang turun ke sini secara langsung selain dari bentuknya. Karena untuk yang JPX itu dia lebih cruiser helmet open face, lebih enak sebenarnya dan sama-sama ringan juga. Cuman kalau yang ini ya masih helm untuk commuting aja, untuk harian aja sih, gue ngeliat seperti itu. Oke, sekian review dari gue soal JPR R15 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, ada insight, ada saran, ada kritik, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan juga gue mengucapkan terima kasih buat support dari teman-teman semua selama ini buat Acuan Hobi yang tetap bertahan. Acuan Hobi tetap mudah-mudahan bisa tetap berkembang buat ngasih informasi, buat ngasih informasi-informasi yang emang bermanfaat di dunia otomotif gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.